Bismillah, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-15, yaitu pelajaran tentang sholat Jumat. Apa ini maksud dengan sholat Jumat? Taib, yang pertama yang akan kita bahas adalah makna dari sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat ialah sholat wajib 2 rakaat, ya, sholat yang wajib 2 rakaat. Salah satu sholat wajib yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat, dikerjakan di waktu zuhur pada hari Jumat, dan diawali dengan 2 khutbah. Jadi sholat Jumat ialah sholat wajib 2 rakaat, dikerjakan pada waktu sholat zuhur, ya, pada waktu sholat zuhur di hari Jumat, dan diawali dengan 2 khutbah. Apa hukumnya melaksanakan sholat Jumat? Tentu namanya sholat wajib. Sholat Jumat adalah wajib hukumnya bagi laki-laki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Kemudian sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. 'Abdun mamlukun au imra'atun au sabiyyun au maridun. Salat Jumat itu wajib, ya, salat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki muslim. Dilaksanakan secara berjamaah terkecuali 4 golongan. Jadi wajib bagi seorang laki-laki yang muslim mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid kecuali 4 golongan. Siapa saja? Abdun mamlukun, hamba sahaya, budak, au imro'atun, perempuan, au sobiyun, anak-anak, au maridun, atau orang yang sakit. Jadi berdasarkan hadis tersebut, ya, hadis ini kita mengetahui bahwasannya yang wajib melaksanakan atau mengerjakan salat Jumat adalah laki-laki yang muslim, yang dewasa, sehat badannya, kemudian juga dia merdeka, tidak menjadi seorang budak. Sementara seorang budak atau hamba sahaya, perempuan, kemudian anak-anak, dan juga orang yang sakit, maka mereka semua tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Taib, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah keutamaan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, dan pada hari Jumat dia diturunkan ke bumi. Pada hari Jumat taubat Nabi Adam diterima, dan pada hari Jumat pula beliau diwafatkan. Pada hari Jumat nanti kiamat akan terjadi. Pada hari Jumat ada suatu waktu yang apabila seorang muslim mengerjakan sholat dan memohon keperluannya kepada Allah pada waktu itu, niscaya akan dikabulkannya. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Baik, yang berikutnya adalah tentang adab-adab sholat Jumat, ya, atau sunnah-sunnah yang dilaksanakan pada hari Jumat. Ada beberapa adab yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik, yang pertama, mandi sebelum Jumatan, ya, jadi mandi sebelum berangkat Jumat, sholat Jumat, mandi sebagaimana mandi wajib. Diawali dengan berwudu, lalu meratakan air ke seluruh badan dan menggosokkan hingga bersih. Ya. Al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ya, jadi mandi pada hari Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Wan yastanna wan yamassa tiban in wujida.
ya hendaknya dia membersihkan giginya, bersiwak. Yastanna, bersiwak. Membersihkan gigi, sikat gigi. Kalau tidak ada siwak, pakai sikat gigi, pakai pasta gigi. Kemudian yamas setiban, pakai meminyak wangi. In wujida, jika dia mendapatinya atau jika ada di rumahnya, ya. Bersiwak, kemudian memakai minyak wangi. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya, sunnah-sunnah yang berikutnya adalah yang kedua, ya tadi sudah sebutkan, bersiwak, memotong kuku atau menggunting kumis, merapikan kumis yang melebihi bagi laki-laki dewasa yang mempunyai kumis yang sudah tidak beraturan, bisa digunting nanti. Atau bagi kalian yang belum mempunyai kumis, maka cukup bersiwak, menggosok gigi, ya, memotong kuku tangan ataupun kaki, ya, kuku jari, jari tangan dan jari-jari kaki, dan membersihkan hal-hal yang sekiranya menurut antum di tangan antum dan kaki antum serta di gigi antum kotor, ya, dibersihkan. Karena salah satu sunnahnya adalah bersiwak dan memotong kuku, ya, di hari Jumat. Taib yang berikutnya adalah yang ketiga, adalah memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang bersih dan juga yang paling terbaik. Ya. Jadi kita disunahkan untuk memakai pakaian kita yang terbaik. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah menggunakan minyak wangi sebagaimana hadis yang telah lalu, ya, kita disunahkan untuk menggunakan minyak wangi. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah bersegera kita berangkat ke masjid. Pergi ke masjid lebih awal, ya. Karena kita disunahkan untuk hadir lebih awal sebelum khutbah dimulai. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kemudian sholat, ya, sholat sunnah 2 rakaat yang berulang-ulang, sholat intizor, ya, sholat yang berulang-ulang semampu kita sambil menunggu imam naik ke atas mimbar, sambil menunggu imam naik ke atas mimbar. Ketika imam naik ke atas mimbar, maka kita selesai sholat 2 rakaatnya. Kemudian yang ketujuh adalah membaca surat Al-Kahfi. Kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada siangnya. Jadi kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat juga pada hari Jumat. Dan yang terakhir, adab-adab yang dilaksanakan di hari Jumat adalah kita memperbanyak doa dan berzikir. Karena ada waktu pada hari Jumat, waktu yang sangat mustajab. Ya, waktu yang jika kita berdoa maka kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang berikutnya yaitu tentang syarat wajib dan syarat sah salat Jumat. Apa saja syarat wajib? Yang pertama syarat wajib yaitu syarat wajib adalah salat Jumat ialah yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban salat Jumat. Jadi syarat wajib salat Jumat adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban salat Jumat. Yaitu yang pertama, ya, kalau di buku cuma ada 5, kita akan bahas yang ada di video ini, yaitu yang pertama adalah Islam, kemudian balik, sudah dewasa, berakal, dia tidak gila, ya, kalau orang gila tidak wajib salat Jumat. Kemudian laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. Kemudian sehat, orang yang sakit atau yang berhalangan tidak juga diwajibkan, ya, tidak wajib. Kemudian yang terakhir dia menetap atau orang yang mukim, maka orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah syarat wajib. Itu syarat hal-hal yang menyebabkan seseorang, ya, menjadi wajib sholat Jumat. Satu ulangin, yang pertama adalah Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat laki-laki, kelima sehat, dan yang keenam dia adalah orang yang menetap atau bermukim. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sahnya. Apa itu syarat sah? Ya. Adapun syarat sah salat Jumat artinya hal-hal yang harus dipenuhi agar ibadah
sholat Jumat menjadi sah. Nah, syarat sah sholat Jumat yaitu, ya, di buku cuma ada 3. Saya tambahkan di sini adalah di tempat yang biasa dilaksanakan sholat Jumat, sebagaimana di buku dilaksanakan di perkampungan atau di kota, ya, di tempat-tempat banyak manusia berkumpul. Kemudian yang kedua, berjamaah dilaksanakan di masjid, ya, berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, dikerjakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Inilah apa-apa yang menjadi sah salat Jumat kita. Maka wajib hukumnya bagi jamaah untuk mendengarkan 2 khutbah, ya, karena didahului dengan 2 khutbah. Karena jika kita tidak mendengarkan 2 khutbah, ya, ketika khatib sudah naik mimbar, kita dilarang berbicara sedikit pun. Kita wajib hukumnya mendengarkan 2 khutbah. Karena ketika khatib sudah naik mimbar, kita dilarang berbicara sedikit pun. Sekalipun hanya meminta orang untuk diam. Shh, seperti itu. Tidak boleh. Ya, kita dilarang. Sebab berbicara ketika sedang berkhutbah, ketika khatib sedang berkhutbah, dapat mengurangi kesempurnaan ibadah sholat Jumat kita. Jadi, kita dilarang, ya, berbicara ketika imam atau ketika khatib sudah naik mimbar, walaupun hanya sekedar untuk mengingatkan orang tidak berisik atau tidak berbicara. Karena hal itu akan mengurangi kesempurnaan ibadah sholat Jumat kita. Adapun sebelum khatib naik mimbar, maka dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang berulang-ulang. Tadi semampunya, ya, sholat intizor namanya. Namun bagi orang yang terlambat masuk masjid, cukup sholat sunnah tahiyatul masjid sekalipun khatib sudah naik ke atas mimbar. Jadi walaupun khatib sudah naik ke atas mimbar, kemudian kita baru hadir, maka kita tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini yang perlu kalian ingat, anak-anak soleh dan solehah. Yang pertama adalah kita hendaknya mendengarkan khutbah Jumat dengan khusyuk, ya. Kemudian yang kedua, berbicara ketika khatib sedang berkhutbah akan merusak ibadah sholat Jumat kita. Jadi ketika kita berbicara ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, sudah berkhutbah, maka akan merusak ibadah sholat Jumat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berkata pada temanmu, diamlah, ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat, sungguh kamu telah berbuat hal yang sia-sia. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Taib yang berikutnya akan kita bahas adalah tentang, ya, tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat. Yang pertama adalah khatib naik ke atas mimbar, kemudian beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua adalah muadzin mengumandangkan azan setelah khatib duduk. Setelah salam, kemudian khatib duduk, kemudian muadzin mengumandangkan azan sampai selesai azan. Kemudian yang ketiga, ya, khatib, ya, menyampaikan khutbah yang pertama. Khutbahnya berisi pujian-pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, dan nasihat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang keempat adalah setelah khutbah yang pertama, maka khatib duduk kembali, ya, duduk sejenak, ya, duduk yang kedua. Kemudian berikutnya yang kelima, ya, khatib kembali berdiri untuk khutbah yang kedua, lalu berdoa. Pada khutbah yang kedua, khatib juga memuji Allah, bersalawat, dan menasihati kaum muslimin agar selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya yang keenam, setelah selesai khutbah yang kedua, maka muadzin mengumandangkan iqamah, ya, qad qamatis shalah, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, ya, imam memimpin sholat Jumat sebanyak 2 rakaat. Jadi setelah qomat, maka kaum muslimin berbaris, ya, dan imam memimpin sholat Jumat sebanyak 2 rakaat.
Taib. Mungkin itu saja anak-anak soleh yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini tentang salat Jumat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.